Takwa Talks with AI, when Takwa Talks to Technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Assalamualaikum sahabat Takwa, senang sekali bisa ketemu lagi di sini. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam satu ayat yang luar biasa ya, surat Al-Baqarah ayat 33. Ayat ini kan cerita pas Allah minta Nabi Adam alaihi salam untuk kasih tahu nama-nama ke para malaikat. Terus Allah negasin lagi soal ilmunya yang luas banget. Jadi tujuan kita kali ini, kita coba cari hikmahnya, apa sih yang bisa kita renungkan dan gimana relevansinya buat hidup kita sahabat takwa di zaman sekarang ini. Oke deh, yuk kita langsung bedah ayat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali. Ayat 33 Al-Baqarah ini memang kaya banget maknanya. Siap kita diskusikan bareng sahabat takwa. Betul. Nah, sebelum kita loncat langsung ke ayat 33, mungkin kita lihat dulu ya kaitannya sama ayat sebelumnya. Ayat 32 itu kan para malaikat baru aja bilang, "Wahai Allah, kami nggak tahu apa-apa kecuali yang Engkau ajarkan." Gimana nyambungnya nih? Nyambung banget. Ayat 33 ini bisa dibilang kelanjutan langsung, sekaligus jadi bukti nyata dari apa yang diakui malaikat di ayat 32. Di ayat 32, itu kan mereka bilang, Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau, nggak ada ilmu bagi kami kecuali yang engkau ajarkan. Para ulama kayak Imam Ibnu Katsir jelasin ini tuh pengakuan tulus banget soal keterbatasan ilmu mereka. Oh, jadi kayak mereka bilang, kami nggak tahu, terus Allah langsung nunjukin gitu ya, nih lihat Adam yang aku ajarin. Nah, persis. Ayat 33 itu jadi demonstrasinya. Allah perintahkan Adam buat nunjukin ilmu yang udah Allah kasih ke dia. Ini sekaligus ngebuktiin omongan Allah sebelumnya di ayat 30, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian nggak tahu. Dan juga negasin lagi kemahatauan Allah di akhir ayat 33 nanti. Jadi, rangkaian ayat ini nunjukin hikmah Allah nyiptain Adam sebagai khalifah dan mulianya ilmu itu. Wah, alurnya jadi jelas ya. Oke, sekarang kita masuk ke perintah spesifiknya nih di ayat 33. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Allah bilang, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-namanya. Nah, nama-nama ini apa aja sih persisnya? Jadi gini, para ahli tafsir, misalnya lalu kita lihat di tafsir At-Tabari atau Ibnu Katsir, mereka merujuk pada riwayat-riwayat yang ada. Intinya, Adam itu memberitahukan nama-nama segala sesuatu yang sebelumnya udah Allah ajarkan ke dia. Dan ini jenis pengetahuan yang para malaikat waktu itu belum punya. Nama segala sesuatu, wah itu cakupannya luas banget dong ya. Iya, memang. Ada riwayat yang bilang Adam sampai nyebut nama hewan-hewan spesifik, kayak burung gagak, merpati. Ada juga yang bilang Adam ngasih tahu nama malaikat itu sendiri. Kamu Jibril, kamu Mikail gitu. Intinya sih, kayak yang ditekankan banyak ulama, termasuk Imam As-Sa'di, tindakan Adam ini buat nunjukin fadilah atau keutamaan ilmu yang Allah kasih khusus ke dia. Di momen itu, Adam seolah-olah jadi perantara ilmu buat malaikat, ya atas izin Allah tentunya. Wah, ini bener-bener nunjukin betapa tingginya posisi ilmu ya. Oke, sekarang kita geser dikit ke bagian kedua ayat ini. Pas Allah berfirman, Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah udah aku bilang ke kalian kalau aku tahu rahasia langit dan bumi? Nah, apa makna penting di balik penegasan ulang ini? Nah, ini yang disebut takrir, penegasan kembali. Kalau kita baca penjelasan, misalnya dari Abu Hayyan di tafsir Al-Bahrul Muhit, Allah seakan-akan bilang, tuh kan, udah aku bilang sebelumnya di ayat 30 kalau aku tahu apa yang kalian nggak tahu. Ini tuh penegasan kemahatauan Allah yang mutlak, meliputi segalanya. Terus cakupan ghaibas samawati wal ard, rahasia langit dan bumi ini apa aja? Apa cuma hal-hal ghaib yang biasa kita pahami aja? Para ulama kayak Imam At-Tabari jelasin, ini tuh mencakup semua hal yang tersembunyi dari pandangan dan pengetahuan makhluk. Nggak ada satupun yang kelewat buat Allah. Imam Ar-Razi di tafsirnya malah nambahin dimensi yang menarik. Menurut beliau, ini juga termasuk pengetahuan Allah soal detail kondisi Adam dan semua keturunannya nanti. Potensi baiknya, potensi buruknya, bahkan sebelum mereka ada. Jadi ilmu Allah itu meliputi masa lalu, kini, dan masa depan. Semuanya. Masya Allah, bukan cuma tahu yang sekarang ada, tapi juga yang bakal terjadi dan semua potensinya ya. Betul. Ada detail menarik juga nih dicatat sama Abu Hayyan. Allah manggil Adam langsung pakai namanya, Ya Adam. Sama kayak Allah manggil nabi-nabi lain,
ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa. Ini nunjukin kedekatan dan kemuliaan para nabi di sisi Allah. Oke, oke. Nah, sekarang kita sampai nih ke bagian akhir ayat yang sering banget jadi bahan renungan. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku tahu apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. Wah, ini dalam banget sih. Apa yang ditampakkan dan apa yang disembunyikan oleh kalian. Maksudnya malaikat dan yang ada di situ waktu itu. Nah, disinilah kedalaman ayat ini terasa banget sahabat takwa. Para ulama tafsir ngasih beberapa pandangan soal makna frasa ini. Coba kita lihat ya. Iya, silakan. Ini penting nih buat dipahami benar-benar. Oke. Soal ma tabdun, apa yang kamu tampakkan, mayoritas ulama itu ngerujuknya ke ucapan malaikat yang ada di ayat 30. Yang mereka nanya itu loh, apa engkau mau jadiin khalifah di bumi orang yang bakal ngerusak dan numpahin darah? Ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'a. Itu kan pertanyaan yang mereka sampaikan secara terbuka. Ada juga yang menafsirkan ini ya kepatuhan ubu mereka yang kelihatan aja. Oke, itu bagian yang terucap atau terlihat ya. Terus gimana sama ma kuntum taktumun? Apa yang kamu sembunyikan? Nah, ini nih yang sering jadi diskusi. Betul sekali. Di sini ada dua pendapat utama. Pendapat mayoritas, ini didukung sahabat kayak Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, terus dikuatin sama Imam At-Tabari, Ibnu Katsir. Mereka bilang kalau yang disembunyikan ini sebenarnya ngerujuk ke satu sosok aja, iblis. Yang dia sembunyikan itu kesombongan, kibr, sama niat buat durhaka yang dipendam di hatinya. Tapi kan ayatnya pakai kata kalian, kuntum taktumun, jamak gitu. Kok bisa ngerujuk ke iblis aja? Nah, pertanyaan bagus. Ini dijelasin sebagai salah satu gaya bahasa Arab, uslub namanya. Kadang-kadang, pembicaraan, khitab, itu ditujuin ke sekelompok jamak, tapi yang dimaksud sebenarnya cuma satu orang di dalam kelompok itu. Imam At-Tabari sama Ibnu Atiyah jelasin soal ini. Kan waktu itu iblis masih ada di barisan malaikat sebelum dia membangkang. Oh gitu ya. Ada cerita spesifik nggak tentang apa sih yang iblis sembunyiin ini? Ada riwayat menarik dari Ibnu Abbas, dikutip misalnya sama Imam Al-Baghawi. Jadi diceritain, sebelum ruh ditiupkan ke Adam, iblis itu ngamatin jasad Adam. Dia masuk dari mulut, keluar dari dubur, terus dia nyeletuk ngeremehin gitu. Makhluk ini berongga, nggak kokoh. Terus dia ngomong ke malaikat di sekitarnya. Gimana nih kalau makhluk ini dikasih keutamaan di atas kalian? Terus kalian disuruh tunduk sama dia. Malaikat jawabnya ya bakal taat aja sama perintah Allah. Tapi iblis ngomong dalam hati, kalau aku dikasih kuasa atas dia, bakal kuhancurin dia. Kalau dia dikasih kuasa atasku, aku bakal durhaka sama dia. Nah, niat jelek sama sombongnya ini yang dia sembunyiin, tapi ya Allah Maha tahu. Wah, cerita ini bikin kebayang banget ya. Oke, terus pendapat kedua tadi soal ma kuntum taktumun gimana? Pendapat kedua, ini dari sebagian ulama kayak Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, itu berpandangan kalau yang disembunyikan ini ngerujuk ke pikiran yang ada di kalangan malaikat sendiri. Jadi, mungkin sebelum Adam nunjukin ilmunya, sempat kepikiran di benak sebagian malaikat, masa sih Allah nyiptain makhluk yang lebih mulia atau lebih tahu dari kita? Semacam anggapan tersembunyi gitu, yang terus hilang pas lihat buktinya di Adam. Jadi antara kesombongan iblis atau anggapan tersembunyi malaikat ya? Dua-duanya mungkin terjadi gitu ya? Dua-duanya diriwayatkan dari ulama salaf, tapi pesan utamanya tetap sama sih, kayak yang ditegasin para mufasir. Allah itu maha tahu segalanya. Mau yang diomongin terang-terangan, atau yang cuma bisikan hati, niat, semua Allah tahu. Nggak ada yang kelewat satupun. Masya Allah, luar biasa dalamnya makna ayat ini ya. Nah, setelah kita bedah tafsirnya, pertanyaan paling pentingnya nih, apa pelajaran yang bisa kita, sahabat takwa, ambil buat hidup kita di zaman sekarang? Gimana ayat ini ngomong ke kita gitu? Wah, pelajarannya ini relevan banget dan fundamental, sahabat takwa. Pertama, jelas soal pentingnya ilmu, tapi juga harus rendah hati. Adam kan ditinggiin derajatnya karena ilmu yang Allah ajarin. Ini nunjukin betapa berharganya ilmu. Tapi, lihat sikap malaikat. Begitu sadar terbatas, langsung ngaku, la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini cermin kerendahan hati yang luar biasa. Sepintar apapun kita, ilmu kita tuh cuma setetes dibanding lautan ilmu Allah. Jadi, ya jangan pernah sombong sama pengetahuan kita. Wah, pengingat penting banget ya di era informasi kayak sekarang. Gampang banget ngerasa udah tahu banyak.
Apa gini nih? Kedua, ayat ini tuh fondasi dari kesadaran diawasi Allah, muraqabah. Penegasan Allah, aku tahu apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan, itu harusnya terus bunyi di kepala kita. Allah tahu niat kita, isi hati kita, pikiran kita, bahkan yang cuma lewat sekilas. Ini nuntut kita buat jaga keselarasan antara yang kelihatan di luar sama yang ada di dalam. Jadi bukan cuma soal perbuatan yang orang lihat ya, tapi juga apa yang ada di hati kita gitu. Tepat sekali. Imam Ar-Razi bahkan bilang kesadaran ini bisa bawa dua hal. Khauf, rasa takut yang positif, jadi takwa, sama farah, harapan. Takut karena Allah tahu isi hati kita, jadi kita terdorong jaga niat. Jangan cuma pencitraan depan manusia. Jangan sampai kita lebih takut dinilai orang daripada dinilai Allah. Ada nasihat bagus dari Hatim Al-Assam, ngingetin kita buat selalu sadar sama pandangan, pendengaran, dan pengetahuan Allah pas kita lagi ngapa-ngapain. Tapi di sisi lain ada farah, harapan. Karena Allah juga tahu loh kebaikan-kebaikan kita yang tersembunyi, niat tulus kita, walau nggak ada orang yang lihat. Wah, menarik banget pandangan itu ya. Pelajaran ketiga apa nih? Ketiga, waspada sama bahaya kesombongan yang tersembunyi, kiber. Kisah iblis itu peringatan paling keras. Sombong di hatinya itu yang jadi akar dia ngebangkang, padahal dia kan terkenal ahli ibadah banget sebelumnya. Ini nunjukin bahayanya sifat sombong, walau cuma di hati. Bisa ngancurin amal, bisa ngejerumusin. Kita perlu terus introspeksi diri. Jangan sampai ada bibit-bibit kibir di diri kita. Ngerasa lebih baik, lebih pinter, lebih soleh dari orang lain. Iya ya, sering banget sifat ini nyelip tanpa sadar. Oke, lanjut ke pelajaran berikutnya. Keempat, pelajaran soal percaya penuh sama hikmah Allah. Malaikat aja yang udah mulia dan dekat sama Allah, awalnya sempat nanya soal hikmah penciptaan manusia, karena ngelihat potensi jeleknya. Tapi pas Allah tunjukin buktinya, yaitu ilmunya Adam, mereka langsung tunduk total. Nah, ini pelajaran buat kita. Di hidup ini pasti ada aja kejadian atau ketetapan Allah yang kita nggak langsung paham hikmahnya. Tugas kita itu yakin aja, Allah Maha Tahu, Maha Bijaksana. Pasti ada kebaikan di balik semua ketetapannya, walau mungkin kita belum bisa lihat sekarang. Jadi kuncinya husnudzon ya, berbaik sangka terus sama Allah. Ada lagi nggak? Yang kelima, ayat ini juga ngasih isyarat soal potensi agung manusia. Meskipun malaikat awalnya lihat potensi negatif, ngerusak dan numpain darah, Allah dengan ilmunya yang maha luas, tahu banget potensi kebaikan yang luar biasa pada manusia. Allah tahu kalau dari keturunan Adam, ini bakal lahir para nabi, orang-orang jujur, siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh. Kayak yang diisyaratkan Ar-Razi, kebaikan dari mereka ini jauh lebih besar dibanding keburukan yang mungkin dilakuin sebagian lainnya. Ini ngasih kita optimisme, sekaligus tanggung jawab buat mewujudkan potensi baik itu dalam diri kita. Masya Allah, 5 pelajaran penting ya dari satu ayat ini. Nilai ilmu dan rendah hati, sadar diawasi Allah muraqabah, bahaya sombong tersembunyi, percaya hikmah Allah, dan optimis sama potensi baik manusia. Benar-benar perenungan yang dalam banget. Terima kasih banyak ya atas penjelasannya yang mencerahkan ini. Sama-sama, semoga kita semua, termasuk sahabat takwa di rumah, bisa ambil manfaatnya ya. Dan semoga kita makin semangat buat deket sama Al-Quran, belajar, dan ngamalin isinya. Iya, terima kasih juga untuk sahabat takwa yang udah setia nyimak obrolan kita. Semoga perbincangan ini nambah wawasan dan ketakwaan kita ya. Mungkin sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat direnungkan sahabat takwa. Mengingat Allah tahu apa yang kita sembunyikan, kira-kira hal tersembunyi apa ya dalam diri kita sekarang, entah niat, pikiran, atau sifat yang paling perlu banget kita perbaiki, biar sesuai sama apa yang Allah ridai. Wah, pertanyaan introspeksi yang nusuk banget ya. Semoga obrolan kita hari ini benar-benar bawa manfaat ya. Takwa Talks with AI. When Takwa Talks to Technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya, sahabat takwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.